Hari ini, mari kita masuk lebih dalam ke dunia mikroskopis tubuh kita dan memahami salah satu struktur paling luar biasa di dalam sel, yaitu membran plasma. Meskipun terlihat sederhana jika dilihat dari luar, membran plasma adalah sebuah mahakarya biologi yang sangat kompleks. Ia adalah pintu gerbang kehidupan bagi setiap sel, melindungi, mengatur, dan memungkinkan komunikasi antar sel. Kali ini, kita akan membahas secara rinci komponen-komponen utama membran plasma, bagaimana mereka bekerja bersama, dan peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan tubuh. Mari kita mulai. Pertama, struktur dasar membran plasma. Jadi, membran plasma adalah lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan luarnya. Meskipun sangat tipis hingga tidak terlihat oleh mikroskop cahaya biasa, membran ini memiliki struktur kompleks yang dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya, komposisi kimia membran plasma. Jadi, membran plasma tersusun atas 3 komponen utama. Pertama, lipid, terutama fosfolipid sebagai kerangka utama. Kedua, protein, baik yang menempel atau perifer maupun yang tertanam dalam lipid atau integral. Ketiga, karbohidrat dalam jumlah kecil biasanya terikat pada protein atau lipid membentuk glikoprotein dan glikolipid. Kemudian, struktur trilaminar. Ketika dilihat dengan mikroskop elektron, membran plasma itu tampak seperti struktur sandwich berlapis 3 yang disebut gambaran trilaminar. 2 lapisan gelap di bagian luar, yaitu terdiri dari kepala hidrofilik atau suka air dari molekul fosfolipid serta bagian polar dari protein integral. 1 lapisan terang di tengah, yaitu terdiri dari ekor hidrofobik atau takut air dari fosfolipid yang menghindari kontak langsung dengan air. Nah, struktur ini merupakan hasil dari susunan lapisan ganda lipid atau lipid bilayer, di mana kepala hidrofilik menghadap ke lingkungan berair atau sitoplasma dan ekstraseluler, sementara ekor hidrofobik saling berdampingan di tengah. Lalu, sifat fluiditas membran. Membran plasma itu bukanlah struktur kaku seperti tembok, melainkan bersifat fluida dan dinamis, mirip minyak goreng dibanding mentega. Hal ini karena fosfolipid itu tidak diikat oleh ikatan kimia kuat, sehingga mereka itu bisa bergerak bebas. Kedua, gerakan fosfolipid itu meliputi pertama, rotasi di tempat, getaran konstan, dan perpindahan posisi jutaan kali per detik dalam satu lapisannya sendiri. Gerakan-gerakan ini memberikan fluiditas pada membran, memungkinkan sel untuk berubah bentuk sesuai kebutuhan fungsional dan bertahan saat mengalami tekanan mekanik. Contoh nyatanya yaitu sel otot yang berkontraksi dan berelaksasi, dan sel darah merah yang melewati pembuluh darah sempit tanpa rusak. Tanpa fluiditas ini, membran akan menjadi rapuh atau kaku, dan sel tidak akan mampu bertahan hidup. Lalu selanjutnya adalah fleksibilitas dan integritas struktural. Fluiditas itu harus seimbang dengan integritas struktural agar membran tetap utuh meskipun mengalami perubahan bentuk. Kombinasi antara fosfolipid dan kolesterol itu menciptakan keseimbangan tersebut, yaitu fosfolipid itu memberikan fleksibilitas dan kolesterol itu menjaga stabilitas membran dengan mencegah fosfolipid terlalu bergerak atau terlalu padat. Contoh pentingnya adalah sel darah merah itu harus tetap utuh